Puji Tuhan, Shalom, jumpa lagi di FMC yang mengungkap kebenaran untuk Anda. Topik kita kali ini, riwayat Ismail. Siapa Ismail dan seperti apa historis daripada Ismail tersebut, itu yang akan saya kupas kepada sahabat pemirsa sekalian. Mengapa perlu ini disampaikan? Karena tertulis di dalam Alkitab. Segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab tentu perlu disampaikan, perlu diberitakan, dan perlu semua orang mengerti. Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jadi kalau ada peristiwa, ada nama, ada tempat yang tertulis di dalam Alkitab, tentu itu mengandung makna, karena Tuhan yang memberikan roh hikmat kepada penulis dari kitab tersebut. Siapakah Ismail itu? Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-16, kita akan bicara tentang background dari seorang Ismail. Ismail itu adalah anak dari Hagar. Hagar itu kalau di agama Islam disebut Siti Hajar. Dia seorang Mesir. Ini yang perlu kita mengerti dulu. Dia seorang Mesir. Dan dia menjadi pembantu pada keluarga Abraham. Dan karena Abraham sampai waktu itu belum mempunyai anak, sementara Tuhan sudah berjanji, sehingga dengan saran dari Sarah, dia mengatakan kepada Abraham, ambillah Hagar itu, hampirilah dia, supaya dia melahirkan anak bagiku. Sehingga terjadilah proses perkawinan tersebut. Dan di dalam Kejadian pasal 16 ayatnya yang ke-12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Jadi kalau di daerah timur sana ada kuda liar, kalau Alkitab bilang ada keledai liar, lakunya, perilakunya, tabiatnya, karakternya, itu kata firman Tuhan, bukan kata saya sebagai pendeta. Seorang anak laki-laki, baca di Kejadian 16 ayat 12, seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Jadi kalau ada hari ini banyak kadrun yang suka bikin sensasi, suka bikin ulah, suka bikin masalah, ini sumbernya. Demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Itulah rohnya Ismail. Jadi waktu lahir nubuatan Tuhan sudah ada kepadanya, bahwa lakunya, perilakunya seperti keledai liar. Jadi para pemirsa, sahabat semua, saudara maknailah secara benar, secara objektif dalam hati dan pikiranmu, seperti apa model keledai liar itu. Karena sebagai orang-orang dewasa tentu kita punya kecerdasan untuk bisa menafsirkan hal tersebut. Disebutkan keledai liar. Di dalam pasalnya yang ke-25, jadi itu dari kelahirannya, dan setelah itu di dalam perjalanan kehidupan dari si Ismail ini, setelah mereka dibuang ke padang gurun,
ibunya mengambil seorang istri baginya, istrinya orang Mesir. Jadi istrinya si Ismail ini orang Mesir. Tadi ibunya orang Mesir. Dalam Kejadian pasal 21 ayat 20, Allah menyertai anak itu. Allah menyertai Ismail. Kenapa? Karena Ismail itu juga anak dari Abraham. Sementara Abraham sudah dipilih oleh Tuhan. Sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ibunya orang Mesir, istrinya orang Mesir. Saudara tahu, Mesir itu kan lambang Firaun. Artinya Mesir itu penyembah Baal, penyembah berhala. Itu kalau kita bicara konteks Mesir. Setelah dia menikah dengan orang Mesir, di dalam pasalnya yang ke-25, inilah keturunan Ismail, anak Abraham. Kejadian pasal 25 ayat 12. Yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Yang pertama, Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya, Kedar, Atbel, Mipsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendirikan daerah dari Hawila sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Ada berapa anak dari Ismail ini? Jadi kalau kita sering sebut Bani Kedar, Bani Nebayot, itu berbicara tentang suku, berbicara tentang anak dari keturunan Ismail. Disebutkan beberapa di sini. Pertanyaan saya buat kita semua, seperti yang ada dari para kadrun itu yang mengatakan bahwa Habibnya itu keturunan Nabi, ya kan? Itu bisa dilacak dari silsilah, karena kitab ini kitab sejarah. Secara terperinci ditulis di sini, termasuk tentang Ismail, siapa anak-anaknya. Pertanyaan saya kepada saudara, betulkah Muhammad keturunan atau anak dari Ismail? Itu yang perlu sahabat dan pemirsa semua, para pencari kebenaran, para pecinta sejarah yang benar, itu yang perlu dicari tahu. Itu yang perlu dikejar, itu yang perlu dipelajari. Apakah benar Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail? Supaya tidak terjadi carut-marut. Karena beberapa waktu ini, kalau saudara perhatikan, saudara dengar di berita-berita YouTube, itu kenabiannya pun disangsikan. Jadi supaya tidak terjadi penyangsian, berarti perlu dijelaskan secara detail lewat sejarah. Sehingga kebenaran itu terungkap secara terang benderang kepada dunia. Karena agama itu agama yang terang, agama yang benar. Tidak boleh ada kepalsuan, kepura-puraan, bahkan menutupi kebenaran. Kebenaran harus disingkapkan, diberitakan kepada dunia, dan dunia harus tahu secara jelas. Jadi sampai di situ yang saya bisa baca, saya bisa ceritakan kepada saudara riwayat tentang Ismail. Karena setelah itu
ceritanya hilang. Tidak ada lagi cerita tentang Ismail dan keturunannya. Yang ada adalah keturunan Ishak yang terus diberitakan di dalam kitab sejarah Alkitab. Keturunan Ismail sepertinya hilang, tidak ditulis lagi, nggak tahu kenapa. Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti, mari kita banyak belajar supaya kita jangan gampang dibodoh-bodohi orang yang apalagi mengatasnamakan agama. Biar kita semua semakin mengerti kebenaran Tuhan hari-hari ini. Tuhan memberkati.